Kitab Suci Tao Te Ching dan Pembabarannya, bab 33. Bab 33. Mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan. 1. Siapa yang dapat mengenal orang lain disebut pandai, tetapi siapa yang bisa mengenal dirinya sendiri ialah bijaksana. 2. Siapa yang dapat menaklukkan orang lain boleh dikatakan kuat, tetapi siapa yang dapat menaklukkan diri sendiri ialah yang besar kekuasaannya. 3. Siapa yang merasa cukup ialah seorang yang kaya. 4. Siapa yang bisa berjalan maju dengan cepat ialah mereka yang mempunyai kemauan tetap. 5. Siapa yang tinggal tetap dalam kedudukannya selamanya tinggal sentosa. 6. Siapa yang setelah mati tetapi tidak musnah ialah yang berusia panjang. Lao Tzu menerangkan tentang sifat sewajarnya yang sesuai dengan hukum alam, hingga siapa yang dapat menyesuaikan diri dengan hukum alam, ia termasuk orang yang hidup dalam Tao yang maha sempurna. Akan tetapi, bagaimana sifat-sifat alam itu? Banyak orang tidak mengetahui. Ini dikarenakan orang hidup di antara alam luas ini, perhatiannya hanya kepada kebendaan, barang yang hayal, dan segala keruwetan dunia saja. Kemelekatan terhadap kenikmatan panca indera dan pikiran serakahlah yang menyebabkan kebutaan itu pada manusia, yang akhirnya juga menyebabkan kebutaan manusia pada sifat-sifat alam itu. Alam ini pun juga mempunyai 5 sifat, yaitu cinta kasih, adil, suci, bijaksana, dan jujur. Sebagai contoh, kita dapat memeriksa sifat dari matahari. Matahari memberikan sinar prana untuk menghidupi semua makhluk di seluruh alam ini. Jadi sifatnya cinta kasih. Memberikan sinar kehidupan itu dengan tanpa pamrih, upah, atau pujian. Jadi sifatnya suci, memberikan pada saat-saat tertentu dan tak menghiraukan pujian dan celaan. Jadi bersifat jujur dan bijaksana. Demikian pun manusia juga mempunyai 5 sifat. Apabila kita dapat hidup sewajarnya dan sesuai dengan watak sejati, yaitu Sing, pemberian dari Tien yang maha kuasa, maka kita pun dapat hidup dalam Tao. Maha Tao gaib, tak berbentuk, tak berbau, dan berwarna. Tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tao dapat dirasakan dengan cara menenteramkan diri dan menuju pada proses mengenal diri sendiri. Diri kita ini adalah dunia kecil atau mikrokosmos yang menyerupai makrokosmos atau dunia besar. Maka dalam pelajaran kebatinan yang terutama dan terpenting adalah pelajaran untuk mengenal diri sendiri. Siapa yang dapat mengenali diri sendiri adalah seorang bijaksana.
Seorang yang pandai dapat mengetahui watak pribadi, kepandaian, kekuatan, kelemahan, dan cacat celah orang lain, sehingga ia dapat mempengaruhi dan menguasai orang-orang lain. Namun meskipun demikian, seseorang itu belum tentu terlalu jelas akan mengenali dirinya sendiri. Mengenal orang lain memang sukar, tetapi mengenal diri sendiri lebih sukar lagi. Maka siapa yang dapat mengenali diri sendiri adalah orang bijaksana. Sebagai contoh bahwa banyak orang yang tidak tahu diri, misalnya si bodoh menganggap dirinya pintar, si pendusta menganggap dirinya jujur, dan seorang yang rendah moralnya mengatakan dirinya orang bijaksana. Demikian pula kenyataan bahwa banyak di antara kita ini yang masih dipengaruhi dan diombang-ambingkan oleh keinginannya, nafsunya, dan amarahnya, hingga tak dapat menguasai dirinya sendiri, bahkan diperbudak oleh keinginannya. Pasal 1. Seorang yang pandai dan kuat memang bisa menaklukkan orang lain yang lemah, bukan hanya dalam perang atau perkelahian, namun dalam segala hal dan bidang. Maka dikatakan orang yang demikian dikatakan seorang yang kuat. Akan tetapi, meskipun seseorang demikian kuat dan dapat mengalahkan orang lain, apakah ia dapat sedemikian kuat untuk menaklukkan diri sendiri? Hal ini masih disangsikan karena mengalahkan orang lain itu sukar, tetapi mengalahkan diri sendiri lebih sukar lagi. Karena dalam hal menaklukkan diri sendiri memerlukan kebijaksanaan dan pandangan yang luas, semangat dan keteguhan hati yang luar biasa, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang tinggi martabat kebatinannya. Dan yang sudah mengambil keputusan pasti akan memasuki jalan utama. Maka dikatakan siapa yang dapat menaklukkan diri sendiri adalah besar kuasanya. Pasal 2. Orang hidup di dunia ini masing-masing mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari keuntungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Dikarenakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu, maka bekerja mencari nafkah dan keuntungan bagi tiap-tiap orang memang menjadi keharusan yang sepantasnya. Tetapi di samping itu banyak orang yang keserakahannya melewati batas, yang bekerja keras dan mencari uang sebanyak-banyaknya dengan tanpa merasa puas. Meskipun sudah menjadi kaya raya, tapi masih sangat rakus untuk mendapat harta benda itu. Dengan tanpa merasa puas, meskipun sudah menjadi kaya raya atau miskin, mencari harta dengan cara yang penuh keserakahan, entah itu dilakukan dengan benar ataupun salah, maka menurut Lao Tzu, orang yang demikian tetap adalah orang-orang miskin. Sebaliknya, seorang yang sederhana saja keadaannya, tetapi bisa merasa puas,
hingga hidupnya tentram, tidak penasaran dan tidak iri hati, bukan kaya uang tetapi kaya batin. Pasal 3. Seseorang yang mempunyai cita-cita untuk memperoleh kemajuan, baik lahir maupun batin, jika dengan sepenuh hati, niscaya akan berhasil atau memperoleh kemajuan yang pesat. Karena semakin jauh ia bertindak, pengalamannya dan pengetahuannya akan bertambah. Hingga segala rintangan yang semula dikhawatirkan, semua dapat dilintasi dengan mudah saja. Memang harus diakui bahwa ilmu batin itu sukar, tetapi sebagian besar dari kesukaran itu disebabkan karena tujuannya masih kacau dan tidak tetap. Justru kekacauan ini bukan saja dalam masalah kebatinan, bahkan dalam urusan lahir atau pekerjaan sehari-hari pun merupakan pokok dan pangkal dari kegagalan. Pasal 4. Orang hidup di dunia ini menderita kesukaran disebabkan keserakahannya sendiri. Sudah mendapat kedudukan yang baik, masih kurang puas, ingin mendapatkan posisi yang lebih hebat lagi, kemudian meninggalkan kedudukannya sendiri untuk merampas kedudukan orang lain, hingga dunia menjadi kalut. Sebaliknya, apabila setiap orang mengenal dan menaklukkan diri sendiri, pastilah mereka bisa mengenal batas dan bisa merasa cukup, sehingga dapat memilih dan mengambil keputusan yang pasti kemana tujuannya dan apakah cita-citanya. Selanjutnya, dengan hati yang tentram dan pikiran jernih, ia dapat menempatkan dirinya pada suatu kedudukan yang cocok dengan kehendak hatinya. Maka ia tidak perlu bimbang atau terdorong hawa nafsu dan keserakahannya untuk mengganggu kedudukan orang lain. Tak perlu menimbulkan kontra atau perkelahian yang akhirnya akan mengakibatkan kebencian dan kedengkian. Maka bila orang dapat diam dengan tentram dalam kedudukannya sendiri dan tidak coba-coba mendesak atau menyingkirkan orang lain, pastilah akan selalu hidup sentosa dalam kedudukannya. Pasal 5. Adalah hukum alam bahwa yang lahir ia akan mati. Walaupun demikian, orang bisa mati tanpa menjadi musnah bila ia bisa mempersatukan dirinya dengan Tao, karena Tao bersifat kekal dan tidak musnah. Maka siapa yang bisa bersatu dengan Tao, ia pun dapat hidup kekal. Lao Tzu, Kongcu, dan para suci lainnya yang luhur budi serta hidup sempurna di dalam Tao adalah termasuk jiwa-jiwa yang luhur dan hidup kekal hingga selamanya tidak musnah, dan dapat dikata panjang usia, karena walaupun sudah beribu tahun, mereka tetap hidup dalam sanubari dari tiap orang. Suatu dasar yang penting yaitu pengetahuan untuk mengenal diri sendiri. Proses ini dapat dilaksanakan dengan meditasi, di mana kita dapat menganalisa segala sifat diri, cacat celah dan kelemahan diri kita, sifat-sifat dari alat-alat diri kita dan watak kita.
Maka setelah kita dapat mengenali diri sendiri, kita akan sampai pada tingkat kedua, yaitu menaklukkan diri sendiri untuk dapat berkuasa atas diri sendiri. Setelah dapat menguasai diri sendiri, kita akan memilih jalan utama dan hidup dengan tentram serta puas, hingga dipandang sebagai orang kaya yang merasa cukup, dan sebagai orang yang dapat menempatkan diri pada satu kedudukan yang sentosa, kekal dan abadi. Sehingga kita akan mencapai suatu tingkat di mana dapat membedakan antara kesejatian dan kepalsuan, hingga memperteguh cita-cita dan mempercepat tujuan kita. Sebagai orang yang telah mencapai kesempurnaan hidup di dalam Tao, walaupun badan wadak ini sudah mati, tetapi selamanya tidak musnah, tetap hidup di dalam sanubari tiap-tiap manusia. Pasal 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih.